Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semuanya, teman-teman mahasiswa, sebelum perkuliahan dimulai, kita bersama-sama membaca doa basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rusula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini kita akan bicara tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan hal yang sangat penting. Ini kita meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah adalah zat yang gaib. Karena zat Allah ini gaib, tentunya tidak bisa kita manusia melihat secara zat. Tetapi kita bisa melihat ciptaannya, maksudnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mengenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin dan puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita melalui firman-firmannya, bukti-buktinya yang berupa adanya alam semesta ini. Sebagai perwujudan dari keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb atau Tuhan yang Maha Esa, adalah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh jiwa dan raganya. Kepada Allah adalah merupakan pengabdian dalam bentuk peribadatan, dalam bentuk kepatuhan, dalam bentuk ketaatan, dan ini merupakan hal yang mutlak. Tidak menghambakan diri kepada selain Allah, maksudnya kepada makhluk, dan tidak pula kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang lain. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Dengan demikian, jika kita sudah yakin betul-betul, hidup kita akan tentram. Apabila hati dan jiwa sudah tentram, maka seseorang akan berani dan tabah menghadapi segala liku-liku kehidupan yang penuh dengan fata morgana. Kita perlu syukuri dan kita senangi nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk ini, kepada kita. Bahkan musibah sekalipun, kesusahan sekalipun, itu merupakan ujian dan bukti cintanya Allah kepada seseorang. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi iman kepada Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, dan dengan mentauhidkan Allah, ya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, yang dilandasi keimanan dan dimulai dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mempunyai nilai ibadah yang paling tinggi. Seperti Quran surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah,
Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Islam ini mengajarkan bahwa iman kepada Allah harus bersih dan murni dan menutup segala bentuk-bentuk kesyirikan. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dalil bahwa kita harus bersih di dalam beribadah kepada Allah. Lawannya syirik adalah tauhid. Tauhid itu mengiktikadkan bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Ya. Tidak ada makhluk lain, tidak ada bergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bergantung kepada makhluk, makhluk itu akan mati. Suatu saat kita akan mengalami suatu kerugian. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya orang yang beriman kepada Allah ini ada manfaatnya, hikmahnya. Jika kita betul-betul yakin, maka beriman kepada Allah dengan seluruh firman-Nya, dia beriman kepada secara otomatis, dia juga harus beriman kepada kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Tidak cukup orang itu hanya beriman kepada Allah. Dengan demikian, iman kepada Allah menjadi awal dan pintu masuk kepada iman-iman yang lainnya. Seorang yang beriman kepada Allah akan senantiasa memelihara keakrabannya. Mulutnya senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah. Insya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ucapannya selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya dan memberikan kritik yang baik untuk membangun spiritual yang baik. Selanjutnya adalah tentang konsep tauhid. Ya. Bagaimana kita beriman kepada Allah dengan benar, ya, konsep tauhid itu. Ya. Mengapa kita harus mengenal Allah? Pertama, terhindar dari perbuatan syirik, menuju ketauhidan. Mempertebal iman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya dan nama-namanya dalam Asmaul Husna. Ya. Mempertebal keyakinan bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan demikian, fungsi dari beriman kepada Allah adalah menyadari kelemahan kita di hadapan Allah. Senantiasa kita selalu bersifat lemah di hadapan Allah, sehingga tidak punya kesombongan kecuali Allah yang maha sombong. Yang kedua, menyadari penuh bahwa kita pasti akan mati dan diminta pertanggungjawabannya atas segala amal perbuatan yang kita lakukan. Menyadari penuh bahwa segala sesuatu yang kita nikmati ini berasal dari Allah, dan merasakan bahwa diri kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyadari dan segera bertaubat kepada Allah kita melakukan kesalahan atau dosa. Apa yang mendasari kita beriman kepada Allah? Pertama, kecenderungan dan pengakuan hati. Bahwa tidak dipungkiri bahwa manusia itu hatinya punya kelemahan yang sangat terbatas. Dia selalu mencari kekuatan-kekuatan yang bisa mendorong dirinya untuk bisa merasa terlindungi. Maka kita lihat banyak di masa dahulu itu, sebelum datangnya Islam itu, ada pemahaman yang namanya dinamisme, animisme. Itu merupakan suatu cara mereka untuk mencari Tuhan yang dapat memberikan keselamatan kehidupan baginya. Nah, karena kemampuan manusia terbatas, maka turunkan agama di muka bumi ini melalui seorang Rasul, sehingga kita mudah belajar tentang agama dan tidak keliru di dalam
mengamalkannya. Jadi kecenderungan dan adanya pengakuan hati bahwa Tuhan itu ada, itu yang menyebabkan manusia perlu beragama. Yang kedua, yang menjadi dasar beriman kepada Allah ini Al-Quran. Wahyu Allah telah diturunkan oleh malaikat Jibril melalui Rasulullah. Malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk manusia. Kemudian adanya petunjuk Rasul yang disebut dengan al-hadis atau sunnah. Nah, setiap manusia secara fitrah ada kecenderungan untuk percaya kepada kekuatan yang gaib yang sifatnya maha kuasa. Tetapi dengan rasa kecenderungan hati secara fitrah itu tidak cukup. Pengakuan hati merupakan dasar iman. Namun dengan pengakuan hati tidak akan ada artinya tanpa ucapan lisan dan pengalaman anggota tubuh. Sebab antara pengakuan hati, ucapan lisan dan pengalaman anggota tubuh merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai keimanan yang benar hanya berdasarkan fitrah pengakuan hati nurani saja, tapi harus dipadukan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kemudian bagaimana cara beriman kepada Allah? Iman kepada Allah merupakan pokok dan seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Ditinjau dari segi yang umum dan yang khusus ada dua cara beriman kepada Allah. Secara ijmali berarti kita beriman kepada Allah bersifat yakin Allah secara umum. Secara garis besarnya saja. Kenapa? Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita. Agar kita mengenal Allah diterangkan di dalam Al-Quran. Bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha segala-galanya. Maka itu dijelaskan secara umum di dalam Al-Quran. Kemudian bersifat tafsili secara rinci. Bagaimana kita memahami beriman kepada Allah secara rinci? Ya tentunya Allah punya sifat. Ya. Punya sifat yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. 99 nama yang baik bagi Allah. Kita bisa belajar dan bisa berdoa dan memohon dengan nama-nama tersebut. Dengan menghayati maknanya yang terkandung di dalamnya, maka akan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Ini adalah rukun iman yang kedua. Nah, iman kepada kedua ini beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Demikian teman-teman untuk materi malaikat iman kepada Allah. Kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Terakhir, silakan kepada teman-teman mahasiswa untuk meresum, ya, menyingkat materi ini, ya, disingkat, diresum apa yang Bapak sampaikan ini, kemudian dikirim di classroom. Terima kasih. 1 kali 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.